Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda soleh-solehah sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi bersama Ustadz Fauzan dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal pengayaan sebelum ujian semester. Baik, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pengayaan matematika. Nomor 1. Ubahlah 0,27 ke bentuk pecahan biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa 0,27 ini adalah bentuk bilangan desimal dan permintaan soalnya diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Seperti ini. Penyelesaiannya adalah 0,27 sama dengan 27/100. Kenapa bisa seperti itu? Ini sudah pernah kita bahas ya di awal semester pertama. Nah, penjelasannya karena angka di belakang koma yaitu 27 itu menjadi pembilang. Pembilang itu yang terletak di atas garis pada pecahan. Nah, yang di atas. Kemudian penyebutan 100 diperoleh dari banyaknya angka yang terletak di belakang koma. Karena angkanya 2 digit atau 2 angka, maka kita menggunakan penyebut 100. Kalau angkanya 1 koma, ya tentu kita menggunakan penyebut 10. Seperti itu ya. Tinggal disesuaikan berdasarkan banyaknya angka yang terletak pada belakang koma. Oke, selanjutnya nomor 2. Abdullah membeli 5 buah pisang. Jika harga setiap pisang 500 atau jika harga satu pisang 500, berapakah yang harus dibayar Abdullah? Nah, penyelesaiannya 1 buah pisang itu harganya 500. Sehingga kalau 5 buah pisang berarti 5 dikali 500 yang hasilnya itu adalah 2.500. 5 kali 5 25. Kemudian nolnya ada 2 yang kita tidak gunakan, maka kita taruh di belakang dari 25 sehingga menghasilkan 2.500. Itu cara mudahnya. Oke, next kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 3. KPK dari 3 dan 4 adalah, nah kita harus tahu dulu KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan berarti kita berbicara tentang hasil dari perkaliannya. Nah, contohnya seperti ini. Kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Kemudian kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Terus berapa KPK-nya? Ya, persekutuan terkecilnya kita harus cari yang terletak di 3, terletak juga di 4 ya. Jadi kelipatan yang ada di 3 ada juga di 4, tapi dia yang terkecil. Di sini yang kita bisa lihat ada 12 dan ada 24. Tapi karena 12 yang terkecil, maka KPK-nya adalah 12. Jadi kita pakai yang terkecil seperti itu. Nah, sehingga jadi KPK 3 dan 4 adalah 12. Kemudian nomor 4, FPB dari 12 dan 18 adalah, nah kita harus tahu dulu apa itu FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita harus tahu apa itu faktor. Faktor adalah yang mengalikannya. Kalau kelipatan adalah hasil kali, faktor berarti yang mengalikannya. Yang mengalihkan antara 12, begitu maksudnya. Sehingga 12 ini diperoleh dari 1 kali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Jadi kuncinya ada pada perkaliannya Ananda soleh-soleh semua. Seperti itu. Ya, sehingga 1, 12, 2, 6, 3, 4 ini merupakan faktor dari 12. Jika kita urutkan dari yang terkecil, maka menghasilkan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Begitupun dengan yang 18. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Jika kita urutkan dari yang terkecil, berarti 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, kita cari faktor yang paling besar yang ada di 12 dan juga ada di 18. Kita punya 1, 2, 3, dan 6. Tentu yang paling besar adalah 6.
ya. Sehingga FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Andi dan Anton adalah karyawan toko. Andi bekerja setiap 3 hari, sedangkan Anton bekerja setiap 5 hari. Pada hari keberapa Andi dan Anton bekerja bersama-sama? Jadi jika ada soal seperti ini, maka materi apa yang akan kita gunakan? Yaitu materi kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Ya, KPK antara 3 dan 5. Nah, kita cari dulu KPK 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Kemudian kelipatannya dari 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Sehingga jika kita lihat dengan teliti, kita akan menemukan kelipatan terkecil antara 3 dan 5 yaitu benar sekali yaitu 15. Oke, sehingga Andi dan Anton akan bekerja bersama-sama pada hari ke-15. Seperti itu. Kemudian nomor selanjutnya nomor 6. Rahmat menyambungkan 3 tali dengan panjang masing-masing 1,5 meter, 0,1 desimeter dan 250 cm. Panjang tali hasil penyambungan adalah titik meter. Berarti permintaan soalnya adalah tali ini mau disambungkan tapi dalam bentuk satuan meter. Berarti satuan-satuan selain meter yang tadi sudah kita ketahui, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk meter semua. Kemudian jika Rahmat ingin menyambungkan, tentu saja berarti talinya akan ditambah. Berarti langkah-langkahnya, yang pertama kita ubah dulu satuan yang belum menjadi meter itu diubah menjadi meter, kemudian kita jumlahkan. Nah, 1,5 meter kan sudah dalam bentuk meter, berarti dia tetap 1,5 meter. Selanjutnya 0,1 meter, 0,1 desimeter. Dari desimeter ke meter itu naik sebanyak 1 tangga. Apabila dia naik, maka dia akan dibagi 10. Kita sudah pernah belajar ini tentang aproksimasi. Sehingga 0,1 dibagi 10 itu menghasilkan 0,01 meter. Begitupun dengan 250 cm. Cm diubah ke meter, itu naik 2 tangga sehingga dia harus dibahagi dengan 100. Dari 250 dibahagi 100 maka menghasilkan 2,5 meter. Kemudian kita jumlahkanlah ketiga tali yang sudah kita ubah ke dalam bentuk meter ini. Sehingga 1,5 meter ditambah 0,01 meter ditambah 2,5 meter akan menghasilkan 4,01 meter. Itulah hasil dari penyambungan 3 tali yang disambung oleh Rahmat tadi, seperti itu ya. Kemudian masuk ke soal nomor 7. Pak Rizal memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun tersebut adalah 4 meter dan lebarnya adalah 5 meter. Berapa meter keliling dan luas kebun Pak Rizal itu? Nah, yang kita ketahui di sini adalah bentuk kebun dari Pak Rizal adalah persegi panjang. Yang diminta dari soal ini adalah keliling dan luasnya. Berarti kita harus tahu keliling dari persegi panjang itu. Bagaimana rumusnya keliling persegi panjang? Yaitu K sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan panjang dan lebarnya. 2 dikali panjangnya kita ketahui dari soal itu adalah 4 meter. Kemudian lebarnya 5 meter. Berarti 2 dikali 4 meter ditambah 5 meter. Kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. Berarti 2 dikali 9 meter. Berapa 2 kali 9 meter? Yaitu 18 meter. Itulah yang menjadi keliling dari kebun dari Pak Rizal tadi. Kemudian ditanyakan lagi luasnya. Bagaimana ruas dari persegi panjang? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa luasnya, rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjangnya kita ketahui tadi 4, lebarnya juga 5, maka 4 meter dikali 5 meter menghasilkan 4 kali 5 adalah 20 meter pangkat 2. Jangan lupa untuk menuliskan satuan luas menggunakan pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, next. Kita lanjut ke soal nomor 8. Tentukan hasil dari ini 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Afwan ya, laptopnya Ustadz agak error ini. Sebenarnya sih ada pangkat 2 tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian paham. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Penyelesaiannya 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kita ubah dulu dalam bentuk atau kita jabarkan dalam bentuk perkalian biasa. Jadi 3 dikali 3 karena dia berpangkat 2.
Ya, jadi dia dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali, 3 kali 2, 3 kali 3 ditambah begitupun juga 4 pangkat 2, 4 dikali 4. Nah, 3 kali 3 menghasilkan 9 ditambah 4 kali 4 16. Sehingga 9 ditambah 16 adalah 25. Oke, mudah ya. Kemudian soal yang ke-9, diketahui data berat badan siswa kelas 4 sebagai berikut. Nah, ini data yang diberikan oleh soalnya. Oke. Kemudian apa yang ditanyakan? Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Kita sudah pernah mempelajari tentang diagram batang. Yang ada frekuensi, ada juga datanya seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, penyelesaiannya bentuknya akan seperti ini. Jika kita analisa dan kita teliti secara sama-sama, secara teliti kita lihat ini. Jika kita lihat secara teliti ini, maaf ya, ini bukan 44, sebenarnya ini 45. 45 itu akan berulang sebanyak 6 kali, ya, bukan 44, sebenarnya 45. Kemudian 46 itu akan berulang sebanyak 3 kali, ya. Jadi kuncinya dari membentuk diagram batang seperti ini adalah ketelitian dalam memeriksa datanya, seperti itu. Udah ya. Kemudian soal yang terakhir, tuliskan pengertian sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul, serta gambarkan bentuk masing-masing sudutnya. Jadi kita diminta untuk menuliskan pengertiannya dan menggambarkannya seperti itu. Yang pertama dulu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Ya, ini pengertiannya. Bagaimana gambarnya? Gambar sudutnya ya seperti ini. Ini adalah bentuk dari sudut lancip yang besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, ini 90 derajat ya. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, di sini sebenarnya ada 90, ada derajat. Derajat itu adalah seperti pangkat 0 yang terletak di atas 90 ini, begitu. Bagaimana bentuk sudutnya? Seperti ini ya. Siku. Ini adalah kuncinya di siku-siku. Ini adalah bentuk gambar dari sudut siku-siku. Dan kemudian yang terakhir adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Dia agak melebar dari siku-siku, agak lebih luas. Seperti itu ya. Jadi agak cukup jelas ini ya. Maafkan kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang kalian lihat, tapi dalam penjelasannya Ustadz ini sudah lumayan jelas seperti itu. Jadi jika Ananda Soleh-Soleha masih kurang paham, diulang-ulang lagi videonya ya, karena kalian akan menghadapi ujian semester pekan depan ya. Jadi waktunya cukup singkat ini. Jadi kalian cukup ulang-ulang videonya. Insya Allah pengayaan Ustadz beri kali ini itu agak mirip dengan soal ujian semesternya. Jadi betul-betul kalian harus belajar dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih. Ustadz ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.